kerajaanmu. Pujilah hatiku Tuhan, sungguhkah ku cintaimu. Layakan aku bagi hidupku, untuk sempurnakan rencanamu. Kau pakai, kau yang memilihku, jadilah seturut kehendakmu. Ku aman dalammu, kau yang bantu hatiku. Jadikan aku sebagai alatmu dalam pekerjaanmu. Pujilah hatiku Tuhan, sungguhkah ku cintaimu. Jadikan aku sebagai alatmu, sempurnakan rencanamu. Rencanamu, sempurnakan rencanamu. Yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasamu. Meski bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, kau Tuhan yang teduhkan badai hidup. Tuhan padamu angkat tanganku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja. Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasamu.
telah ku terima kasih yang terbesar darimu, Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar darimu, Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah Tuhanmu, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus.
berkata, mendekatlah, ku kan datang kepadamu. Kau berkata, jangan takut, ku berdiam untuk percaya. Biarlah roh-Mu Tuhan yang menuntun langkahku, biar semua kehendak-Mu terjadilah atasku. Kau berkata, lepaskanlah, ku berserah kepadamu. Biarlah roh-Mu Tuhan yang menuntun langkahku, biar semua kehendak-Mu terjadilah atasku. Ku percaya penuh semua rancangan-Mu terindah bagiku. Kau genggam hidupku dan masa depanku aman di tangan-Mu. Biarlah roh-Mu Tuhan yang menuntun langkahku, biar semua kehendak-Mu terjadilah atasku. Di setiap musim hidupku, nyata hadirat-Mu, kerinduan hatiku hanya senangkan-Mu. I worship You, Jesus, I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You. Worship You. My heart longs to worship You. My soul longs to see
to please you, Jesus. You are my hope and my strength. You're the most high, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Dan kita mengangkat pujian dari PKJ nomor 2, baitnya yang pertama. Mulia-mulia namanya. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, Shalom saudara sekalian, mari kita lanjutkan kebaktian kita kepada Tuhan. Pujian pemuda yang bersyukur. Dunia yang sakit dikepung dengan berbagai musibah beruntun di seantero bumi Indonesia. Pandemi COVID-19 masih menghantui, musibah banjir, tanah longsor dan berbagai bencana lainnya masih sahut menyahut. Tuhan, ketika hidup kami semua terancam, siapakah yang datang menolong? Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 27, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Fotum dan salam. Jadilah ibadah pelantikan panitia Kongres ke-12 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tahun 2022 di saat ini, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai sahabat muda sekalian. Silakan saling berjabat tangan kalau masih muda.
Bung Ketua Gamki. Semuanya disilakan duduk. Kita angkat kidung pujian lagu yang berjudul Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenaanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara-saudari sekalian, di tengah-tengah situasi keprihatinan bangsa dan dunia ini, saya mengajak kita semua untuk mari kita berdoa bagi dunia. Tuhan, ketika banyak saudara kami yang terpapar karena pandemi, kami berdoa, Tuhan pulihkanlah. Ketika bencana mendera tiada henti, kami berseru, Tuhan tolonglah. Ketika kami berjumpa dengan saudara yang menderita, menggigil karena kedinginan tak berbaju, kehilangan saudara dan tempat tinggal, maka Tuhan mampukanlah kami untuk menjadi saudara yang memberi jawaban. Ketika lingkungan kami dicemari berbagai jenis sampah dan bahkan plastik yang menggunung, maka bentuklah kami sebagai pemuda yang memiliki hati yang tergerak untuk bekerja tanpa takut kotor, untuk merawat kehidupan. Bentuklah kami dalam kesadaran bahwa doa adalah akta dan kerja nyata dan bukan rangkaian kata-kata semata. Biarlah dalam keheningan dan hingar-bingar hidup kami menemukan doa yang tergerak dan membangun citra diri sebagai pemuda-pemudi yang menjadi berkat dalam hambarnya kehidupan dan dalam kegelapan yang pekat. Dengan mengangkat tekad, nyalakan api, serukan cinta. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepada
dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, kita akan membaca Alkitab. Dan bagian Alkitab yang kita baca terangkat dari Yeremia pasal 29 ayat 7. Mendahului pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, bersihkanlah seluruh hati dan hidup kami untuk menyambut firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Serta mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari kami, sebagai bentuk ibadah kami yang sejati, yang berkenan kepadamu. Amin. Yeremia 29, ayatnya yang ke-7 di bawah perikop. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di sore ini. Saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Secara khusus beta mau menyapa Bung Ketum, Bung Willem Wandik, dan juga DPP yang lain. Ya, mengawali refleksi di saat ini, beta mau perkenalkan diri dulu. Mumpung ini kesempatan memperkenalkan diri kepada Ketum, sebab mungkin tidak ada momentum lagi yang lain bagi beta secara pribadi. Bung Ketum, beta pertama kali diajak masuk ke Gamki oleh senior kita almarhum Doni Peta. Waktu itu beliau adalah ketua DPD Gamki Maluku. Dan Pendeta Daniel Watimenela. Waktu itu beliau adalah sekretaris DPD Gamki Maluku. Bersama dengan beberapa rekan yang lain kami diajak berproses di Gamki yang wajahnya pada masa itu belum sementereng sekarang. Tapi kami kira itu bagian dari seluruh proses, saya kira itu bagian dari seluruh proses perjalanan Gamki di Maluku. Setelah itu, setelah menyelesaikan kuliah di Ambon, karena saya diajak masuk ke Gamki itu juga masih berstatus mahasiswa, dan setelah berkuliah di Ambon, melalang buana, kembali ke kampung halaman di Kabupaten Seram bagian Barat dan mendapatkan penugasan pada waktu itu untuk menjadi caretaker di Gamki, menjadi caretaker Gamki di Kabupaten Seram bagian Barat. Setelah menjadi pendeta, ditabiskan menjadi pendeta, dan ditugaskan di Kabupaten Seram bagian Timur, juga diberi tugas untuk menjadi caretaker di sana. Dan puji Tuhan, baik dengan rekan-rekan yang pernah bekerja secara bersama di SBB Kabupaten Seram bagian Barat maupun Kabupaten Seram bagian Timur, relasi kami sebagai orang-orang yang pernah ditugaskan sebagai caretaker itu masih tetap terjalin baik sampai hari ini. Waktu itu Ketua Gamki SBB itu Sekda Kabupaten Seram bagian Barat. Perjalanan waktu Gamki dipimpin oleh Bung Max Penturi dan Bung John Rantoknam. Bagi saya membaca itu sebagai etape di mana konsolidasi Gamki dilakukan untuk bangkit dan kuat seperti organisasi gereja yang lainnya. Dan ini adalah titik
baik yang dilakukan oleh kakak kita, senior-senior kita. Saya menyebutnya ini masa di mana konsolidasi dilakukan. Setelah itu Bung John dan Bung Jimmy Papilaya memimpin GAMKI ini. Era ini saya sebut sebagai pementapan. Karena ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya regional pun juga nasional dilakukan pada periodisasi kepemimpinan Bung John dan Bung Jimmy Papilaya. Dilanjutkan oleh Bung Happy Lalapari dan Bung Michael Siahaya. Saya kira ini sebuah etape di mana GAMKI menunjukkan taringnya. Meskipun memang taring itu harus terus diasah supaya semakin tajam. Apa yang mau saya sampaikan dari cerita ini? Yang saya maksudkan adalah GAMKI dari waktu ke waktu terus membenah diri, sehingga baik GAMKI di provinsi dan kabupaten, kota di Maluku, semakin hari semakin seksi, mengikuti seksinya GAMKI di level nasional. Kepemimpinan dari periode-periode sebelumnya sampai kepada periode sekarang yang dipimpin oleh Bung William Handik dan Bung Sahat Sinurat. Bahkan saya sempat mengikuti diskusi terakhir yang dilakukan oleh GAMKI dan GMKI, dialog inspiratif dengan narasumber Menko Kemaritiman dan Investasi, Pak Luhut Panjaitan. Banyak hal di situ. Saya kira ini sebuah poin untuk mengantar kita dalam satu refleksi yang bersumber dari Yeremia pasal 29 ayat 7. Ibu bapak, bapak saudara sekalian, ayat ini menjadi sangat menarik dan sesungguhnya ayat ini sangat melekat dengan roh dan jiwa GAMKI seperti dalam motonya, ora et labora. Hari-hari ini kita berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Hari-hari ini kita berhadapan dengan situasi yang butuh pergumulan seluruh elemen anak bangsa, butuh pergumulan seluruh warga gereja, baik pada level nasional maupun pada aras lokal. Dan karena itu kehadiran Bung William Handik sebagai Ketua Umum dan teman-teman, Bung dan Usi, DPP GAMKI, di kesempatan ini bagi saya bukan sekedar kehadiran biasa untuk sebuah kegiatan organisatori semata, tetapi dalam posisi dan peran masing-masing membaca sebenarnya juga pergumulan keedaran kita di Maluku. Yeremia pasal 29 ayat 7 berbunyi, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kesejahteraan adalah kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan tentunya damai. Setiap bangsa, setiap provinsi, setiap kabupaten kota, bahkan setiap keluarga memiliki cita-cita untuk mengalami kesejahteraan. Tidak ada yang tidak. Bahkan pada umumnya para pemimpin kita mengharapkan adanya kesejahteraan sosial, politik, dan ekonomi itu tercapai. Tidak ada pemimpin yang tidak punya mimpi demikian. Kalaupun kemudian dalam aksentuasinya ada kurang, itu soal treatment dalam kepemimpinan. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 7 terdapat dua peranan orang percaya dalam mensejahterakan kota atau daerahnya. Dua peranan ini harus kita pahami
sehingga kita tentunya dapat mewujudkan kesejahteraan bagi kota atau daerah di mana kita berada. Dan Gamki dalam hal ini potensi kadernya sangat mumpuni untuk hal itu. Dalam ayat 7a, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Kata usahakanlah adalah sebuah kata kerja perintah. Sebuah kata imperatif. Secara sederhana, kata kerja perintah adalah sebuah kata yang memerintahkan seseorang melakukan sesuatu yang sifatnya segera, tidak ditunda-tunda, tidak tunggu nanti kong, apalagi jam karet. Dalam kaitannya dengan ayat ini, maka Allah memerintahkan orang-orang Israel untuk mengusahakan kesejahteraan bagi Babel di mana mereka dibuang. Dalam bahasa aslinya, kata ini memiliki makna mencari, mengejar. Mencari, mengejar, dan untuk mendapatkannya. Jadi Allah memerintahkan bangsa Israel untuk sungguh-sungguh mencari dan mengejar bagi kesejahteraan bangsa Israel. Dan itu nampak dalam kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Situasi pelik. Tetapi sekalipun mereka bekerja terhadap Nebukadnezar, orang yang tidak mengenal Allah, mereka tetap menunjukkan kesetiaan. Sebab dimanapun mereka berada, itu ada penugasan, di situ ada pengutusan. Hal yang lain, soal kata berdoa dalam bagian B, adalah kata kerja perintah yang memiliki arti membuat permohonan, menaikkan syafaat. Saya kira Gamki dalam menginternalisasi nilai pada motonya telah berdoa dan bekerja. Sebab jika tidak demikian, tentunya ekstensi Gamki tidak akan bertahan di tengah-tengah bangsa dan negara yang punya banyak problematika, yang punya banyak persaingan, dunia terang dan dunia gelap, pertarungan ada di sini. Justru oleh karena berdoa dan bekerja yang diinternalisasi oleh Gamki, eksistensinya masih tetap ada di bumi Pancasila ini. Saudara-saudari sekalian, dalam bagian ini dijelaskan bahwa permohonan doa itu dipanjatkan kepada Tuhan. Permohonan itu dipanjatkan kepada Tuhan. Bahwa fakta dalam teks, ada perintah, ada ajakan, penyembahan dilakukan kepada para dewa. Tetapi di sini anak-anak Tuhan yang dicerminkan oleh Daniel tetap menunjukkan eksistensinya, tetap menunjukkan panggilan imannya, berdoa kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan adalah sumber kesejahteraan, bukan yang lain, bukan mamon, bukan harta, bukan tahta, bukan jabatan. Tetapi Tuhan adalah sumber kesejahteraan. Segala yang kita miliki dalam materi, dalam wujud materi, sumbernya adalah Tuhan sebagai sumber kesejahteraan, sumber berkat. Jadi yang Daniel lakukan adalah dia tidak hanya mencari berkat. Dekat dengan Nebukadnezar, berada di pusat kekuasaan. Tetapi yang dilakukan oleh Daniel adalah dia mencari sumber berkat. Saudara-saudari sekalian, hari ini akan dilakukan pelantikan panitia Kongres Gamki yang ke-14 tahun 2012 tahun 2022. Waktu antara pelantikan dan pelaksanaan kongres itu sangat pendek
Kalau tidak salah di bulan Agustus ya. Tetapi bahwa DPD Gamki dengan hikmat Tuhan menentukan atau memilih, meminta kesediaan kader-kader Gamki, orang-orang yang pernah berproses di Gamki, yang juga punya pergumulan bersama-sama, yang punya kegelisahan bersama-sama untuk menjadi panitia. Itu bukan karena Bung Happy dan Bung Michael semata. Tapi Tuhan menutup nama-nama mereka melalui Bung Happy dan Bung Michael dan teman-teman DPD yang lain. Maka memang tanggung jawab ini adalah tanggung jawab berteologi bagi setiap orang yang diutus secara bersama menjadi panitia. Waktu yang pendek. Tapi tugas panitia ini tidak hanya menyelenggarakan kongres sesuai dengan arahan DPP untuk melakukan tugas legislasi, tugas utama kongres ini semata. Tetapi Gamki juga harus mewujudkan penampakannya sebagai satu organisasi yang diutus oleh Tuhan berdoa dan bekerja dan berdoa bagi kesejahteraan kota. Maka memang dalam waktu cukup singkat, dalam hemat saya, panitia ini bekerja. Tentu dipimpin oleh Bapak Luki. Atau semua tahu Bapak Luki pun tokonya seperti apa. Beta saya perlu ulai nanti orang yang bilang lebay. Dan Ibu dosen Rugabret juga punya kapasitas. Tetapi kapasitas kita itu semua ada di bawah kendali Tuhan. Tuhan pakai kita sebagai alatnya. Bukan hanya untuk kongres ini, tetapi juga bagi kesejahteraan kota ini. Mungkin selain kegiatan legislatif, Bung Ketum, mungkin selain kegiatan legislatif, kegiatan-kegiatan karitatif, itu juga penting sebagai wujud bagaimana Gamki hadir di Indonesia, secara khusus di Maluku, dan juga menjangkau seluruh masyarakat Maluku yang kuat dengan ciri khas dan karakter pelagandong masyarakat kepulauan. Tuhan memberkati. Amin. Orang-orang muda sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saya jemput semua kita untuk berdiri. Dan secara bersama kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kan para kudus, yang berita seperti disalibkan, mati dan bangkit, turun dalam kerajaan pada hari ketiga, bagi perang terhormat, naik ke surga, di seberang Allah, Bapa yang Maha Kuasa, tetap mendersa, intimai kami. Aku percaya kepada kudus, kerjaan khusus, persatuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara disilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur. Bapak saudara semua, kita akan memberikan persembahan syukur, dan persembahan syukur langsung dibawakan dan dimasukkan pada kotak persembahan yang telah disediakan. Kita angkat pujian PKJ nomor 146 ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, jangan ragu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda suka.
Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat yang kami terima sepanjang hidup kami. Untuk itu lewat kebaktian ini, persembahan syukur telah kami berikan. Kami minta Bapa terima dan berkatilah agar berguna baik bagi setiap tugas pelayanan yang kami lakukan di tengah-tengah tempat kami berada. Demi Kristus firman yang hidup, persembahan yang hidup kami berdoa. Amin. Kesempatan diberikan kepada DPP Gamki untuk melakukan akta pelantikan panitia kongres. Bapak Ibu, rekan-rekan Gamki setanah air yang sementara menyaksikan pelaksanaan pelantikan panitia Kongres Gamki ke-12. Saat ini para senior, simpatisan dan seluruh Bapak Ibu rekan-rekan panitia yang mengikuti secara fisik, saya akan membacakan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat. Surat keputusan nomor 11.152 SU Gamki internal K/Angkarum 3 tahun 2022 tentang pengesahan panitia Kongres ke-12 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tahun 2022. Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia menimbang: 1. Bahwa Kongres merupakan forum tertinggi organisasi Gamki dan dipimpin oleh DPP Gamki. Kedua, bahwa Kongres 12 Gamki akan dilaksanakan di Kota Ambon, Provinsi Maluku pada tahun 2022. Ketiga, bahwa untuk mewujudkan tujuan dimaksud perlu mengesahkan panitia Kongres 12 Gamki yang ditetapkan dalam surat keputusan. Mengingat Pasal 4 Bab 3 Anggaran Dasar Gamki tentang tujuan. Kedua, Pasal 5 Bab 4 Anggaran Dasar Gamki tentang usaha. Ketiga, Pasal 8 Bab 7 Anggaran Dasar Gamki tentang alat kelengkapan organisasi. Keempat, Pasal 11 Bab 6 Anggaran Rumah Tangga Gamki tentang organisasi. Kelima, Pasal 13 Bab ke-7 Anggaran Rumah Tangga Gamki tentang Kongres. Keenam, Pasal 34 Bab 19 Anggaran Rumah Tangga Gamki tentang tingkat keputusan organisasi. Memperhatikan surat keputusan Rapat Kerja Nasional Gamki tahun 2021 nomor 08 Rapat Kerja Nasional Gamki Angkarum 10 tahun 2021 tentang penetapan tempat penyelenggaraan Kongres 12 Gamki tahun 2022. Kedua, surat Dewan Pimpinan Daerah Gamki Provinsi Maluku nomor 3047 S Gamki B internal Angkarum 2 2022 tentang permohonan penetapan penertiban SK dan pelantikan panitia Kongres Gamki ke-12 tahun 2022. Memutuskan menetapkan: 1. Mengesahkan panitia Kongres ke-12 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tahun 2022 yang dipimpin oleh Dr. Andus Luki Watimuri sebagai ketua
dan Revensi Vania Rugebrek sebagai sekretaris, beserta komposisi struktur dan susunan personalia kepanitiaan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, bahwa lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah selesai pelaksanaan Kongres GAMKI ke-12 tahun 2022. Keempat, setelah selesai kegiatan panitia wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada DPP GAMKI. Kelima, apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan, kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2022, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Masa Bakti 2019-2022, Willem Andik Esos, Ketua Umum, Sahat Martin P. Sinurat STMT, Sekretaris Umum. Tembusan 1 personalia panitia, kedua arsip. Lampiran surat keputusan DPP GAMKI nomor susunan personalia panitia Rapat Kerja Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tahun 2022. Penanggung jawab Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Masa Bakti 2019-2022. Bagi saudara-saudara sekalian yang namanya dibacakan, akan mungkin mengambil bagian di depan dan menghadap ke mimbar. Pelindung Penasehat, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Ketua Umum PGI, Gubernur Maluku, Wakil Gubernur Maluku, Pangdam 16 Patimura, Kapolda Provinsi Maluku, Wali Kota Ambon, Ketua MPH Sinode GPM, Ketua PGIW Maluku, Marwarar Sirait, Pendeta Diki Mailoa STH, Sahat Sinaga, Firman Jayadeli, Febri Calvin Tetelepta, William Sabandar, Pendeta Jack Manuputi, Bakti Nendra Prawiro, Fari Jimmy Francis, Dr. Andus Markus Yakob Papilaya, Markus Penturi, Johan Rahantoknam, Ruri Munandar, Sandi Watimena. Panitia Pengarah, Ketua Theo F. Litai, Wakil Ketua Shirley Watimena, Wakil Ketua 2 Alan Christian Singkali, Sekretaris Alex Ramdey, Wakil Sekretaris Yanus Seurusega, Maurits Mantiri, Samuel Samson, Theo Ayorbaba, Mamber Rumakik, Brian, Mercy Barens, Henry Lokra, Jimmy Papilaya, Astrid Kristafilia Lita, Esther Telambanua, Roni Talapesi, Indra Rajangunguk, Dodi Sutarma Lapihu, Delphi Yuandika Russo, Yosroa Sitompul, Andreas Tuhenai, Harsen Tampumuri, Bruri DP Caya, Helen Desi Marmata, Ronald R. Tapilatu, Dodi Soselisa, Jelita Sondak, Veralinda Sinaga, Helena Panggei. Panitia Pelaksana, Ketua Umum Dr. Andus Luki Watimuri, Wakil Ketua 1 Risat Rahakbau, Wakil Ketua 2 Bodiwin M. Watimena, Wakil Ketua 3 Els Apono, Wakil Ketua 4 Dodi Siwabesi, Wakil Ketua 5 Pendeta Daniel Watimanela, Ketua 6 Wakil Ketua 6 Victor Palyama, Wakil Ketua 7 Jonathan Kainama, Wakil Ketua 8 Pendeta Nyonya Alohi Norimarna, Wakil Ketua 9 Roy Monge, Wakil Ketua 10 Jamie Peters. Sekretaris Revensi Vania Rugebrek, Wakil Ketua 1 Nadia Manuputi, Wakil Sekretaris 2 Tina Welma Tetelepta. Bendahara Sandra Carla Sitania, Wakil Bendahara Grace Persulesi.
Seksi Acara dan Kesekretariatan, Ketua Fransina Latumahina, Wakil Ketua Francisca Ralahalo, Sekretaris Medilisa Pati, Anggota Kristi Alvin Souisa, Rolin Septori, Feni Saidarma, Ardi Manuputi, Rido Ralahalo, Yudit Wakano. Seksi Akomodasi dan Transportasi, Ketua John Talabesi, Wakil Ketua Feros Matulesi, Anggota Feki Patiasina, Fembri Tuana Kota, Freddy Piris, Alteredik Sabandar, Sandra Bremer, Vali Patirane. Seksi Usaha Dana, Ketua Anos Yeremias, Wakil Ketua Set Pormes, Anggota Marcelo Palyama, Henrik Toisuta, Marcelo Pelupesi, Yoga Papilaya, Edison Lapalelo, Hendra Hendricks, Michael Papilaya. Seksi Perlengkapan Dekorasi, Ketua Bareta Meisar Titioka, Wakil Ketua Saka Ririhena, Anggota Evandro Watimuri, Yan Stanley Tahalele, Pablo Tutiha, Lienli Patinama, Bernaldo Lohenapesi, Yansen Heanusa, Hendrik Watimena. Seksi Seminar dan Persidangan, Ketua Samuel Patra Ritiau, Wakil Ketua Sostones Sisinaru, Sekretaris Billy Talarima, Anggota Bramsen Malakausea, Petrus Edwardi Elake, Dr. Richard M. Was, Ami Kriswanto, Stanley Lopati, Wilhelmus Labobar, Christine Manuhutu, Musper Somokil. Seksi Publikasi Dokumentasi, Ketua Set Latu Karlutu, Wakil Ketua Ishak Tulalesi, Anggota Ruli Putiruhu, Ernst J. Tasid Jawa, Iwan E. Pepa, Barce Menan Larat, Karel Rahayaan, Mikhail Adam. Seksi Konsumsi, Ketua Merlin Rutu Malesi, Wakil Ketua Betty Apalem, Lala Bakarbesi, Jun Soplanit, Nancy Bakarbesi. Seksi Peribadahan, Ketua Jim Sebastian Kio, Wakil Ketua Julita Tuameli, Anggota Apia Yesayas, Ana Hehanusa, Vanessa Pikanusa. Satuan Tugas COVID-19 dan Seksi Kesehatan, Koordinator Satuan Tugas Stanley Salenusa, Ketua Dr. Susan Timisela SPPD, Wakil Ketua Dr. Evalon Febriani Patilemonia, Anggota Ella Werenusa, Peter Eli, Nela Halono, Novi Wasar, Ners Alicia Yahaya, Eskip Mkip, dan Ners Valencia, Tomasoa Eskip, serta Sandy S. Pelata. Demikian nama-nama yang telah kami bacakan. Mohon kesediaan seluruh panitia untuk berdiri dan akta pelantikan akan dilakukan oleh Ketua Umum Bung Willem Wandik.
Baik, mendasari pelantikan hari ini kami ambil dalam ayat firman Allah 1 Korintus pasal 15 ayat 28. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dengan ini, atas dasar rahmat Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai kepala gerakan dengan pimpinan Roh Kudus, kami melantik saudara-saudari sebagai panitia Kongres ke-12 GAMKI tahun 2022. Ya. Dan secara resmi kami melantik saudara-saudari, Pak Ketua dan seluruh jajarannya, Ketua panitia dan serta seluruh jajarannya sebagai panitia Kongres ke-12 GAMKI tahun 2022. Secara resmi kami melantik. Kita akan dikukuhkan oleh pelayan firman Pendeta Rido Kulemini. Saudara-saudari sekalian, bahwa dalam minggu sengsara pertama memasuki minggu sengsara Kristus yang kedua, saudara-saudari sekalian diberikan tanggung jawab dan kiranya dengan tetap dituntun oleh kuasa Roh Allah yang kudus, saudara-saudara akan bekerja. Dengarlah firman Tuhan sebagai dasar dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Berdasarkan terang firman itulah saya meneguhkan saudara-saudari sebagai panitia. Kiranya Allah sumber damai sejahtera akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan saudara-saudari sekalian dalam tugas dan tanggung jawab sebagai panitia Kongres GAMKI yang ke-12. Kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengikuti penyerahan surat keputusan oleh Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Umum Bung Welemandi kepada Ketua Panitia Pelaksana Dr. Andus Luki Batimori. Dengan demikian, saudara-saudara semua sah
untuk melakukan tugas-tugas sebagai kepanitiaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dikembalikan kepada hamba Tuhan. Bapak saudara sekalian, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk kebaikan-Mu yang telah memungkinkan peristiwa yang baik bahkan sangat baik di saat ini yang dilakukan atau yang diadakan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Tuhan telah menciptakan suatu kesempatan sehingga proses pelantikan panitia kongres ini boleh berjalan dengan baik. Selebihnya Tuhan Allah, ketika tanggung jawab ini diterima dan dalam waktu yang cukup pendek akan bekerja untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Kongres GAMKI ke-12 tahun 2022 ini ya Tuhan. Dan oleh karena itu kami minta daripadamu, sebagaimana Tuhan telah memilih dan menetapkan mereka dalam kebaktian di saat ini, kami percaya bahwa hikmat roh Tuhan itu akan bersama dengan mereka, sehingga memungkinkan mereka melakukan tugas dan tanggung jawab dalam waktu yang singkat ini. Kami percaya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber berkat, Engkau adalah sumber kesejahteraan. Dan bagi setiap anak Tuhan yang telah Tuhan pilih dan tetapkan sebagai panitia ini, akan Tuhan lengkapi. Sehingga bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segalanya mungkin. Tuhan akan menjadikan semua anak-anak Tuhan ini sebagai tangan yang akan bekerja, membuktikan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Dan oleh karena itu kami berdoa, berkatilah seluruh panitia, penasehat, pelindung, pengarah, secara khusus panitia harian yang dipimpin oleh Bapak Dr. Andus Luki Watimuri bersama dengan Ibu Frensi Rugabret. Mereka tentu tidak bekerja sendiri, tetapi mereka tentu bekerja dengan seluruh kader dan potensi gereja, secara khusus kader GAMKI. Kami percaya Tuhan Allah, seluruh kekuatan stakeholder ini akan dimampukan untuk terus bekerja. Kami berdoa untuk tugas-tugas pengabdian yang mereka kerjakan masing-masing dalam bidang tugas dan tanggung jawab, baik di lembaga legislatif, di lembaga eksekutif, sebagai akademisi, sebagai pengusaha, sebagai wira swasta. Semua potensi dan ruang-ruang kehidupan yang mereka isi diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan Allah, keluarga dan rumah tangga mereka pun diberkati. Kami juga mau berdoa kepadamu bahwa Kongres GAMKI yang berlangsung di bumi 1000 Pulau Maluku ini ya Tuhan, hendaknya dapat dijadikan sebagai momentum besar menghadirkan wajah Tuhan melalui GAMKI dalam kerja-kerja praksis yang nyata, sehingga Kongres tidak hanya menjadi sebuah agenda legislatif semata, tapi juga menjadi agenda memperteguh persaudaraan yang sejati di Maluku ini dan bahkan di Indonesia. Kami berdoa
untuk DPP Gamki, dalam tugas dan tanggung jawab secara khusus, Bung Ketum bersama dengan fungsionaris DPP yang lain yang berkenan hadir untuk melantik kepanitiaan di saat ini. Tuhan memberkati seluruh tugas dan tanggung jawab organisasi, tugas dan tanggung jawab pelayanan, tugas dan tanggung jawab menghadirkan, menjaga eksistensi kekristenan di Indonesia ini. Kami sadar bahwa tugas itu tidak mudah. Berhadapan dengan berbagai macam hal, gerakan intoleransi, gerakan yang merongrong eksistensi Pancasila. Tentu Gamki berdiri untuk menegakkan Pancasila di bumi Indonesia ini. Dan karena itu Tuhan Allah, tugas dan tanggung jawab demikian besar, Tuhan kuatkan mereka untuk melakukannya. Bung Ketum, Bung Sekum, dan seluruh jajaran, bahkan seluruh fungsionaris Gamki sampai ke daerah sekalipun. Kami berdoa untuk tugas dan tanggung jawab sebagai seorang legislator. Kiranya Bung William Wandik pun juga dapat melakukannya dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa tanggung jawab, dan menghadirkan wajah gereja di lembaga parlemen. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua kami di tempat ini, masing-masing dengan kehidupan kami. Kami senantiasa meminta pertolongan Tuhan untuk tugas dan tanggung jawab kami, bahkan pergumulan-pergumulan kami masing-masing. Kami berdoa untuk DPD Gamki Maluku. Tuhan, untuk beberapa waktu ke depan, mereka akan menjadi orang-orang yang terus menggerakkan berbagai potensi untuk suksesnya agenda Kongres. Karena itu Tuhan beri kuat kepada Bung Happy, Bung Michael, dan seluruh rekan-rekan di DPD Gamki. Bapak, tuntun kami semua supaya memaknai tugas dan tanggung jawab ini yang diterima dalam minggu sengsara ini. Kami sadar kami adalah orang yang berdosa. Kami sudah ditebus oleh darah Kristus di kayu salib. Dan kami minta daripada Tuhan, berkat-Mu itu ada senantiasa bersama-sama dengan kami. Karena kami berdoa tidak dengan nama lain, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami syukur, dan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan mau kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami pada yang jahat. Kalian yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari sekalian, kebaktian kita akan segera berakhir. Saya mengajak kita untuk menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhan, hidupmu singkat bagaikan emban. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekas. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap.
saudara-saudari dijemput berdiri. Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, hari-hari yang kita tapaki nampak begitu singkat. Segala yang kita miliki adalah fana, kita tak patut berbangga dengan semuanya itu. Karena itu, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu di dalam Kristus. Jadi akhirnya saudara-saudari, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Kebaktian kita selesai, saudara silakan untuk kembali. Secara pribadi, Beta menyampaikan selamat untuk Bapak Luki dan Ibu Mercy, Bung Ketum, dan Usi C. Selamat kembali lagi ke Jakarta, dan kepada semua teman-teman, selamat bekerja. Shalom. Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Pak Pendeta Rido Kolamina yang kami cintai dan kami hormati, Sekretaris NPO Bung Johan Rahantoknan, dan Ketua DPD Gamki Maluku, dan Ketua DPC Maluku, serta seluruh jajaran, para senior, simpatisan, dan member dan anggota yang hadir pada kesempatan ini. Sekali lagi, mari kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan bimbingannya, sehingga hari ini di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa, dan juga pandemi COVID-19 yang belum pulih saat ini, kami bisa dapat melangsungkan kegiatan pelantikan panitia Kongres ke-12 Gamki ini bisa berlangsung dengan baik. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pak
hambanya Pak Pendeta Rido Kalamine yang telah mengantarkan kami pada pembacaan firman Allah yang mana telah memberikan penguatan pada eksistensi GAMKI dalam menghadirkan shalom itu di seluruh penjuru Nusantara ini. Memang eksistensi GAMKI hingga hari ini tidak saja hadir dalam ide dan gagasan besar, tapi juga turut hadir dalam kerja-kerja nyata, di mana GAMKI sudah bisa berkolaborasi dengan pemerintah, kementerian lembaga di pusat maupun juga di daerah, dalam rangka mendorong pemberdayaan umat, warga di seluruh penjuru Nusantara, dan hampir seluruh provinsi dan kabupaten kota di Nusantara. GAMKI sudah hadir sampai ke level PAC, dan itu bukan karena hebat dan gagahnya GAMKI yang hadir hari ini, tapi itu semua karena berkat dukungan partisipasi keluarga besar GAMKI dan juga umat gereja, sehingga GAMKI hari ini bisa eksis dan juga telah disampaikan oleh Pak Pendeta dalam pengantar pelayanan firman Tuhan tadi, yang mana memberikan refleksi yang dapat memberikan penguatan dan juga catatan kepada kami, pengurus dan juga keluarga besar GAMKI yang ada pada hari ini, di mana kehadiran GAMKI sangat penting di tengah-tengah kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Karena itu, saudara-saudari, mari sekali lagi kita panjatkan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena penyertaan dan tuntunan Sang Kepala Gerakan sehingga eksistensi GAMKI hari ini luar biasa, tentu memberikan kontribusi yang berarti dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara di Republik Nusantara ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tentunya kita ketahui bersama bahwa Kongres merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di organisasi GAMKI yang seluruh persiapannya pelaksanaan harus disiapkan secara matang. Dan panitia pelaksana yang dimandatkan dalam Rakernas kedua GAMKI di Bitung tahun 2021 kemarin itu, dalam forum hari ini secara formal organisasi dilantik sebagai prasyarat bahwa panitia ini sudah sah dan bisa diperbolehkan bertindak ke dalam dan keluar, mewakili organisasi, mengurus dan mempersiapkan pelaksanaan Kongres GAMKI ke-12 nanti. Dan pelaksanaan Kongres ke-12 merupakan momen konsolidasi seluruh kader GAMKI di seluruh Indonesia, menyambut pesta demokrasi, Pilpres, Pileg, dan Pilkada, sehingga panitia, baik penasihat, pelindung, steering komite, dan organisasi komite pembantu secara maksimal sesuai fungsi dan peran, termasuk juga isu-isu kebangsaan lainnya yang menguat saat ini. Dan berikut kami DPP, MPO, dan para senior menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kami kepada Bung Ketua dan Sekretaris Panitia beserta seluruh panitia yang telah memberi diri untuk mengurus kerja-kerja bersama di GAMKI. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gerakan, menolong dan
memberkati kita semua dengan kesehatan dan hikmat besar untuk selalu berdoa dan bekerja bersama dalam ritme yang lebih harmoni dan unity. Demikian, cinta Tuhan, cinta nusa bangsa, ora et labora, shalom. Kesempatan yang berikut diberikan kepada Ketua Panitia, Bapak Luki Watimuri, kami persilakan. Bung Ketua Umum GAMKI, DPP GAMKI yang berhormati, teman-teman DPP GAMKI, Bung Happy, dan teman-teman DPD GAMKI Maluku, teman-teman panitia pelaksana kongres yang baru saja dilantik, yang berhormati. Saya kira apa yang dijelaskan oleh Bung Ketua Umum tadi, ada 3 hal yang kita tangkap dari penjelasan Bung Ketua Umum. Pertama, kongres harus dijadikan sebagai sarana konsolidasi GAMKI seluruh Indonesia. Yang pertama, dan karena itu yang kedua, kongres harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tentunya sesuai dengan konstitusi atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga GAMKI sendiri. Dan yang ketiga, untuk hal-hal tersebut maka tidak ada pilihan lain yang ditangkap dari pikiran Bung Ketua Umum tadi itu adalah bagaimana panitia mempersiapkan semuanya secara baik, secara matang di tengah waktu yang terbatas. Ya, tadi Bung Happy diskusi sebentar dengan Beta berkaitan dengan waktu, ya, waktu yang disampaikan bulan Agustus, Bung Happy, ya, awal Agustus gitu. Dan kalau itu memang rencananya, maka kita punya waktu sangat terbatas untuk mempersiapkan kongres ini. Ya, ini kegiatan secara nasional dipusatkan di Ambon, dan karena itu wajah pelaksananya pun harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Berbagai momen nasional sudah lakukan di Ambon, Bung Ketum, dan biasanya semuanya berjalan bagus. Saya berkeinginan juga kongres GAMKI seperti itu, ya, harus berjalan bagus sehingga GAMKI memiliki warna yang baik di tengah-tengah masyarakat. Ya, tadi waktu acara jalan saya pikir-pikir kalau GMKI arahnya jelas mahasiswa, kalau Angkatan Muda GPM arahnya jelas warga Angkatan Muda. Kalau GAMKI arahnya kemana gitu. Saya pikir ternyata dia menembusi semua denominasi gitu, ya. Dan karena saya berharap panitia ini mungkin sudah ada denominasi lain di luar GPM, ya, sehingga kita menampung semua potensi sumber daya muda gereja untuk mensukseskan GAMKI ini. Dan karena itu setelah ini teman-teman panitia, kita akan ketemu dengan MPH Sinode, kita akan ketemu dengan Ketua PG Wilayah Maluku, dan beberapa pihak lain di pemerintahan, Gubernur, Kapolda, Pangdam. Kebetulan mereka-mereka tadi itu ada di Dewan Penasihat, ya. Dan kita mesti menyampaikan posisi kepada mereka, bahwa kita menempatkan mereka di sana untuk suksesnya GAMKI ini. Nah, dengan begitu, Bapak Ibu dan Mbak Saudara semua, Bung Ketum, kita berdoa semoga ini bisa terlaksana dengan baik, dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita akan segera berapat, Bung Ketua DPD, Bung Bung Happy, dan akan ketemu mulai bicarakan rencana untuk kongres itu sendiri, karena waktu sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu. Kita berharap sangat setelah ini mungkin
Bung Happy DPD mengundang kami untuk konsultasi tahap awal, dan setelah itu kami akan melaksanakan kegiatan-kegiatan kepanitiaan. Walaupun tadi resmi kami sudah dilantik, tapi sekali lagi kami ada di bawah kendali DPP melalui DPD Gamki Maluku. Dan karena itu saya mengharapkan ini Bung Happy dalam waktu singkat bisa dilaksanakan, sehingga kami pun bisa bergerak dengan cepat mempersiapkan kongres yang rencananya bulan Agustus, awal Agustus itu. Bung Ketum, kira itu saja catatan beta. Terima kasih Bung Ketum sudah datang di Ambon. Ada orang meninggal kan, saudara meninggal Bung Ketum ya. Kami sampaikan duka cita kami yang dalam atas dipanggil Tuhan saudara terkasih, dan kami doakan semoga keberangkatan Bung Ketum besok ke Papua dalam rangka mengikuti pemakaman keluarga yang meninggal itu bisa berjalan dengan baik di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala Gamki, kepala gerakan ini. Sebelum kita akhiri ini, Bung Ketum, beta pengalaman satu, bicara satu tokoh, sebenarnya berarti tokoh pemuda zaman dulu, sudah tua, sudah meninggal, tapi punya ingatan tentang Gamki itu luar biasa, Pak Jonapono. Antara ke satu buku di beta, buku itu notulen rapat, ya, Gamki Nasional, ada di beta cari buku itu, beta bicara Bung Happy juga, ada buku itu. Mungkin dari sana kita bisa melihat bagaimana kiprah Gamki itu, ya. Kita bisa belajar dari situ, Gamki itu apa sebetulnya. Kita bisa sadar dari situ. Beliau katakan begini untuk beta, kalau angkatan muda itu kembangkan apa yang ada di gereja ini. GMKI kembangkan apa di mahasiswa itu. Tapi Gamki harus kembang apa di masyarakat. Beliau bilang begini, kasih pikiran politik, serahkan itu ke Gamki. Jangan serahkan ke angkatan muda, jangan serahkan ke GMKI, serahkan ke Gamki. Gamki punya potensi, lakukan itu. Kata tua waktu itu. Ya, tapi apakah kata itu di zaman dulu dia relevan dan dengan kondisi sekarang, itu yang kita mesti diskusikan akan Bung Ketum, ya. Dengan demikian Gamki berada pada relnya. Gamki selalu berkontribusi yang oleh Bung Ketua bilang tadi bagi bangsa dan negara ini. Saya sangat senang beberapa hal tadi itu, mudah-mudahan kita bisa menerjemahkan dia secara lebih nyata di kongres yang akan datang. Demikian, terima kasih Bapak sekalian. Shalom, Tuhan Yesus berkati kita semua. Baik, terima kasih Pak Ketua Panitia dan juga Pak Ketum. Berikut sebelum kita masuk ke doa syukur yang akan dibawakan oleh Ketua DPC Kota Ambon, atau ada pada sesi foto bersama